Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Masari dengan NIM 200591155. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh E-commerce terhadap peningkatan pendapatan pada studi pada usaha dari Brownies Kota Padang. Bab 1 itu pendahuluan. Latar belakang dari proposal ini itu perdagangan elektronik baru-baru ini disukai oleh produsen dan pengecer besar dan kecil pada umumnya, karena sales promotion melalui media online lebih mudah menjangkau konsumen dalam hal presentasi produk atau penjualan. E-commerce memudahkan konsumen dan produsen untuk melakukan bisnis. E-commerce belakang ini digemari oleh produsen baik secara besar maupun kecil serta penjual eceran umumnya. Hal ini karena penjualan melalui media online lebih mudah menjangkau konsumen. Ternyata menjalankan bisnis e-commerce tidaklah mudah karena banyaknya faktor dan teknologi yang harus dikuasai. Dengan demikian, ada 3 kategori utama atau jenis perdagangan elektronik, yaitu business to consumer, business to business, dan consumer to consumer. Seperti yang tercantum pada label 1.1 itu, di mana jumlah pengunjung dari Brownies Johnny Anwar Kota Padang itu pada bulan Juli itu yang mengunjunginya ada 420 orang, dan pada bulan Desembernya itu yang mengunjungi ada 380 orang. Nah, dari hasil tabel tersebut terdapat pengunjung ternyata mempengaruhi pendapatan suatu usaha. Jika pengunjungnya menurun, maka pendapatan dari Brownies juga mengalami penurunan. Lalu identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Masalah klasik seperti permodalan, sumber daya manusia yang rendah, dan keterbatasan teknologi selalu membuat UMKM sulit berkembang. Lalu ada juga sistem penjualan yang digunakan di perusahaan selama ini hanya bersifat manual dan tertulis sehingga menimbulkan kebingungan. Lalu batasan masalah. Untuk batasan masalah ini, responden yang akan dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah mahasiswa UNP yang pernah mengunjungi dari Brownies. Lalu variabel independen dalam penelitian ini adalah e-commerce, dan variabel independennya itu adalah e-commerce, dan variabel dependennya itu adalah peningkatan pendapatan. Lalu rumusan masalah pada proposal ini itu yang pertama, adakah e-commerce berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pada dari Brownies Johnny Anwar Kota Padang? Yang kedua, berapa besar pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan dari Brownies Johnny Anwar Kota Padang? Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan yang diperoleh oleh usaha dari Brownies dan di awan Kota Padang setelah menggunakan sistem penjualan e-commerce. Lalu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademisi, memberikan sumbangsi pengetahuan dan penilaian terhadap pengaruh sistem penjualan online terhadap peningkatan pendapatan. Lalu manfaat praktisnya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha tersebut agar dapat meningkatkan produknya sehingga meningkatkan pendapatan usaha. Lanjut yang bab 2. Bab 2 itu ada kajian teori, kerangka konseptual, dan hipotesis. Untuk kajian teori itu yang pertama pengertian pendapatan. Pendapatan itu merupakan suatu unsur terpenting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan akan menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan.
Pendapatan itu jumlah dana pada awal periode ditambah hasil total yang dicapai selama periode tersebut, bukan hanya yang dibelanjakan. Lalu adanya jenis-jenis pendapatan. Yang pertama itu pendapatan ada 3 jenis. Yang pertama penjualan barang. Penjualan barang itu barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali. Lalu yang kedua jenisnya itu penjualan jasa. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Lalu yang terakhir itu sumber dividen distribusi laba pada pemegang investasi dengan promosi dari jenis modal tertentu. Lalu yang ketiga sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu um, terkait dengan sumber pendapatan masyarakat atau rumah tangga, yaitu upah yang diterima untuk bekerja, hak milik seperti modal dan tanah, lalu oleh pemerintah. Perbedaan pendapatan upah antar rumah tangga diakibatkan oleh perbedaan karakteristik pekerja. Lalu kajian teori yang kedua itu pengertian e-commerce. Jadi e-commerce itu merupakan sistem atau paradigma baru dalam dunia bisnis yang mengalihkan paradigma bisnis tradisional ke bisnis elektronik dengan menggunakan ICT, Information and Communication Technology, jadi teknologi internet. Pengertian e-commerce secara umum yaitu proses jual beli produk, baik berupa barang, jasa, maupun informasi yang dilakukan melalui media online. Kelebihan e-commerce itu yang pertama meningkatkan transaksi antar wilayah. Salah satu kelebihannya itu bisa meningkatkan transaksi antar wilayah. Jadi, proses jual beli yang dulu hanya dilakukan untuk lingkungan dekat, kini dapat dilakukan secara lebih luas. Yang kedua, meningkatkan market expose. Transaksi jual beli melalui e-commerce ini bisa dilakukan di mana saja tanpa adanya batasan wilayah. Secara tidak langsung, kelebihan dan kekurangan e-commerce menurut para ahli meningkatkan expose dari toko tersebut sehingga akan dikenal oleh konsumen luas. Yang kelebihan yang ketiga itu tidak membutuhkan toko fisik. Berjualan e-commerce tidak mengharuskan pemilik bisnis memiliki toko fisik. Jadi tanpa toko pun kita juga bisa menjual produk atau jasa secara online. Lalu kekurangan e-commerce. E-commerce itu yang pertama masalah keamanan. Salah satu kekurangannya ini dalam transaksi melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Yang kedua, ketidaksesuaian produk. Jadi kekurangan lainnya itu ketidaksesuaian produk yang dipesan. Untuk menghindari risiko ini, penting bagi konsumen untuk memilih toko online terpercaya agar pesanan yang diterima sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, kerugian tidak terduga. Meskipun menawarkan keuntungan, akan tetapi tujuan e-commerce juga memiliki risiko mendatangkan kerugian. Hal ini terjadi jika salah satu penjual yang melakukan penipuan sehingga membuat nama seluruh toko di platform e-commerce menjadi buruk di mata konsumen. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya itu ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh swasta Priyambada pada tahun 2015 yang berjudul Manfaat Penggunaan Media Sosial pada Usaha Kecil Menengah. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Christian Robert Octavianus dengan judul Analisis Dampak Penggunaan E-commerce pada Aspek Pemasaran dan Operasi terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. Yang ketiga,
Itu penelitian dilakukan oleh Pergiwati pada tahun 2013 yang berjudul Efektivitas Situs E-commerce bagi Penjual. Nah, kerangka konseptual dan hipotesisnya itu um, e-commerce sebagai variabel X, di mana e-commerce itu mempengaruhi peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan itu sebagai variabel Y, yang dimana peningkatan pendapatan itu dipengaruhi oleh e-commerce. Hipotesisnya itu, hipotesis pertama, e-commerce tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha. Yang kedua, hipotesis kedua, e-commerce berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha dari Brownies Joni Anwar Kota Padang. Yang ketiga itu bab metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan ada kuantitatif dengan model desain penelitian purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Dan ini dilakukan berlokasi di Kota Padang. Populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah pembeli kue dari Brownies Joni Ahmad Kota Padang, dan sampelnya itu dipilih menggunakan sistematik random sampling. Lalu definisi operasional variabel penelitian. Variabel Y-nya itu dependen variabelnya itu yaitu pendapatan, dan variabel X independen variabelnya itu e-commerce. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ada kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kuantitatif. Jadi responden diberikan kuesioner yang harus diisi dengan lengkap dan diminta untuk mengisi inform consent terlebih dahulu sebagai bukti ketersediaan menjadi responden. Lalu teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis deskriptif, yang dimana ada verifikasi data dan menghitung nilai jawaban. Lalu juga ada total happen responden. Yang kedua itu analisis induktif. Analisis induktif itu ada uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, yaitu menguji apakah model regulasi variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Lalu ada uji multikolinearitas, dan yang kedua itu uji heterokedastisitas. Nah, daftar pustaka pada penelitian ini saya masukkan hanya beberapa saja, yaitu dari Arvida dengan judul Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lalu ada Al-Arif dengan judul Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. Lalu ada juga dari Case Carl Raisi Fair 2007 dengan prinsip ekonomi. Ada Dawabah dan juga Departemen Pendidikan Nasional dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja presentasi mini proposal yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.